luar biasa di seluruh dunia. Anda melihat dari daratan Amerika sampai India, bahkan sampai Indonesia. Anda lihat mujizat-mujizat dinyatakan melalui hamba-hambanya. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga akhirnya tidak sedikit orang mengalihkan perhatian dan iman kepada hamba Tuhan itu sendiri. Imannya sudah tidak bergantung lagi kepada Kristus, tapi kepada hamba Tuhan yang sepertinya menyembuhkan, padahal dia hanya dipakai oleh Tuhan jadi saluran berkat untuk melakukan kesembuhan itu. Nah, kita akan bisa menyebut banyak hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Bahkan mereka melakukan satu kebaktian kebangunan rohani berturut-turut terus menerus. Itu adalah hal yang luar biasa. Saya namakan itu fenomenal. Yang kedua, kita juga bisa menyaksikan nubuatan-nubuatan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu bernubuat. Bermimpi dan menyatakan nubuatan-nubuatannya, dan secara tepat itu bisa terjadi beberapa waktu kemudian. Dan saya juga adalah pribadi di samping Tuhan berikan ya belas kasihan untuk jamah orang melalui tangan saya, bukan saya gitu. Ada kesembuhan di situ. Saya juga bisa melihat mulut saya dipakai untuk nubuatan-nubuatan, untuk kata-kata perkataan Tuhan. Dan terjadi beberapa waktu kemudian, bahkan bukan hanya mereka yang merasakan, keluarga saya pribadi, istri dan 2 anak. Itu satu nubuatan dari bulan Februari terjadi bulan September. Dan yang ketiga, saya juga bisa melihat satu breaking through. Satu terobosan demi terobosan terjadi. Dulu kita hanya melihat bahwa firman Tuhan itu dibacakan, diwartakan, ya begitu-begitu saja datar. Tapi sekarang Anda bisa lihat, hamba-hamba Tuhan itu dipakai Tuhan bisa membuka itu. Kebenaran firman Tuhan diberikan penyingkapan demi penyingkapan. Satu terobosan-terobosan Anda bisa melihat gaya baru daripada hembusan kuasa roh Allah terjadi. Dan yang keempat, saya juga bisa melihat bahwa Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat buat hamba-hambanya, buat anak-anaknya. So, dari film itu saya juga bisa melihat betul akibat terjadi hal yang seperti itu. Karena Tuhan Yesus akan datang sesegera mungkin. Firman Tuhan katakan the time is near. Waktunya itu begitu sangat dekat. Sehingga akhirnya Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa untuk berlomba dengan iblis yang pasti tertinggal oleh Kristus itu sendiri. Tapi dari pelajaran film itu saya juga bisa mendapatkan sesuatu. Apa sudah terbuai? Bukankah kita, maaf, saya tidak menuduh Anda, tapi kadang kita suka kebablasan, betul apa betul? Kuasa itu belum dimulai, kita udah tegang sendiri. Kadang Tuhannya belum datang, kitanya udah yang aneh-aneh. Nubuatannya belum terjadi, kita buat-buat gitu. Bahkan terobosannya belum terjadi, kita terobos sendiri. Akhirnya yang keluar itu bukan pengertian dari Tuhan, tapi pengertian sendiri. Dan dampaknya itu sangat besar. Dari film itu nanti kalau Anda bisa nonton, Anda bisa melihat bahwa hamba Tuhan ini akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. You can watch on TV. Anda lihat TV-TV rohani sekarang. Sedikit aja orang, saya bukan tolak hal yang begitu, bukan. Tapi bukankah Tuhan itu bukan hanya sekedar fenomena? Amin saudara. Tuhan adalah pribadi yang selalu kita bisa rasakan tiap-tiap hari dalam hidup. Betul saudara. Menurut saya, according to me, bagi saya jauh lebih penting saya bisa rasakan Tuhan secara pribadi. Saya bisa berbicara dengan dia, saya bisa berkata-kata. Dan bagi Tuhan juga, saya bukan hanya harus hebat di atas panggung,
tapi mestinya juga harus hebat secara pribadi di hadapan Dia. Jadi sesuatu yang menimbulkan dampak yang baik juga untuk Tuhan dan pekerjaan. Berapa banyak saya tidak merujuk, mungkin juga termasuk saya gitu. Bisa saja terjadi mengarang-arang. Kadang belum terjadi gitu, loh Bapak dalam nama Yesus. Karena tadi kita udah ngintip sih, Bapak pasti punya Rolex 3. Tuhan bilang kepada saya, tolong yang satu dikasih saya Pak. Ini Bapak mau tolak takut dikutuk. Dia mau kasih juga sayang ratusan juta gitu. Saya pernah dipanggil oleh salah satu vice president dari bank di Indonesia, di Jakarta. Dan waktu dia lihat saya gitu, waktu diundang di kantornya, dia ngomong gitu yang ya memang kalau hamba Tuhan dengar itu menyakitkan. Begitu saya duduk dan saya diterima di ruangan khusus dia pemilik dari bank itu. Terus dia bilang begini buat saya, saya pikir kamu bagian dari mereka. Saya tanya, who are they? What do you mean by they? Terus dia bilang, itu yang suka ngarang-ngarang. Akhirnya di sebelah dia duduk seorang teman dia dan mulai cerita tentang pengalaman yang itu. Saya bilang begini, ya kalau ibu dan bapak di tempat ini punya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat, ibu juga bisa merasakan, bapak juga bisa merasakan apakah itu roh kuda apa roh kudus. Terus dia bilang, iya tapi kan pada saat itu kita awal-awal bertobat. Itu kasihan. Nanti tidak sedikit, belum juga ada kegerakan, udah bergerak-gerak. Tidak sedikit juga kadang gitu, menakut-nakuti orang di sekeliling. Padahal Tuhan adalah roh yang hidup, kenapa berubah jadi anjing gitu. Kadang-kadang sangat menakutkan. Jam 2 pagi kita doa malam itu, om saya itu bisa kayak kuda. Ngkik, gitu. Mau hina ya takut itu Roh Kudus. Enggak ditengking, ini bikin pengeng kuping dan juga menakut-nakuti seluruh keluarga. Adik-adik saya udah nyolek, tengking Han. Saya bilang tengking kalau dia Roh Kudus, gue yang ditengking kan gitu. Saya nggak berani untuk bilang, wah roh jahat, enggak. Tapi pasti saya dan Anda di tempat ini diberikan roh penimbang. Amin saudara. Nah hari ini kita bisa melihat di dalam kitab Ayub itu. Bahkan dari film itu kita juga bisa melihat dia mulai memanipulasi pekerjaan Tuhan. Dia pikir pekerjaan Tuhan itu gampang. Waktu dia bikin exorcism gitu, pengusiran setan itu saudara, dia pakai alat-alat. Dia manipulate itu. Dengan alat yang bergerak dia kasih itu salib yang ada hawanya bisa keluar itu semprotan bahkan asap. Terus dia pegang gitu. Dan orang lihat wow gitu. Dan ketika itu wanita itu anak remaja kemasukan setan dimasukkan ke dalam air di dalam satu baskom, airnya diinjak oleh kakinya, dia masukkan sesuatu, airnya bergolak. Orang yang nonton ini kan satu kemunduran gitu. Kenapa kuasa Tuhan harus dimanipulasi? Bagi saya dan Anda di tempat ini yang masih percaya kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan gak usah dimanipulasi, dia akan bekerja dengan luar biasa. Nah yang pertama yang harus Anda ketahui untuk kita. Coba lihat kembali ayat yang ke-7 dari Ayub pasalnya yang ke-37. Di situ dikatakan tangan setiap manusia diikatnya. Apa artinya saudara? Means bahwa Tuhan itu berkuasa. Tangan setiap. Firman Tuhan dalam bahasa Indonesia tidak berkata tangan orang yang menurut kepadanya diikatnya. No. Tapi firman Tuhan katakan tangan every hand diikat. Kata ikatan di situ berarti dia mampu untuk melakukan segala sesuatu sekehendak hatinya. Kalau Anda diikat, saya yakin yang mengikat itu pasti lebih berkuasa dari Anda.
Betul. Saya kalau ajak anjing saya itu jalan-jalan, saya ikat. Walaupun anjing saya itu protes. Saya masukin itu ranting. Anjing saya itu pintar, cuma maksudnya enggak gitu. Gua kan baik-baik, manis-manis. Dia bilang enggak. Karena di lingkungan ini kacau semua. Mereka enggak suka melulu. Karena dulu waktu di kampung saya tinggal kan not Christian all gitu. Jadi saya bilang ayo kita jalan-jalan, tapi bener deh. Mereka takut lihat kau. Dan anjing saya dia kayaknya mau bilang gua anjing Kristen gitu. Saya bilang ayo ajak jalan-jalan. Dan dia tidak kuasa untuk menahan ikatan saya. Lihat saudara, itu anjing saya, ini saya. Dan saya pegang ujung daripada tali itu. Dan saya berjalan menurut sekehendak hati saya kemanapun saya pergi. Dan tugas kewajiban dari anjing saya untuk mengikutinya. Bukankah ini berarti bahwa pengertiannya adalah Allah berkuasa atas manusia. Nah, fenomena yang terjadi, tadi saya sebut kata fenomena, kereta api yang bertabrakan, kerusuhan antar suku dan kelompok, ekonomi yang turun, daya beli masyarakat yang menurun, kondisi perpolitikan, kondisi mungkin kekristenan di Indonesia yang dicekam dengan berbagai teror, sudah tekanan demi tekanan. Perhatikan dengan baik dan dengarkan dengan baik. Di atas ketakutan itu semua, saya dan Anda tetap harus berpikir secara positif bahwa Tuhan berkuasa atas setiap manusia. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Siapa mereka bisa mengancam saya dan Anda di tempat ini? Jika aku di pihakmu, kata Tuhan, siapa lawanmu? Amin, saudara. Peperangankah, rajakah, penguasakah? Jika Tuhan usahakan, oleh sebab itu Tuhan ada di pihak kita. Usahakan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan ada di pihak kita. Dan dia jamin, jika aku di pihakmu, siapa lawanmu? Your boss yang cerewet, Tuhan plester. Anda nggak perlu pakai kekuatanmu, gua plester lo, ribut dipecat. Suruh Tuhan yang plester. Dan dia nggak rasa. Anda tanya kenapa bos nggak ngomong bos? Kata dokter saya nggak boleh banyak omong. Saya menderita satu penyakit yang namanya sariawan akut. Bisa. Sariawan yang udah akut gitu. Bisa. Aduh bos, kasihan, rindu deh bos dengan suara bos gitu. Padahal dalam hati, aduh puji Tuhan loh gitu. Mampu dia, mampu. Dalam satu tekanan yang paling parah sekalipun mampu dia. Saya pernah ketinggalan pesawat, mampu dia berikan satu pesawat buat saya, satu. Dan kursinya saudara business class. Satu. Padahal waiting list 21. Mampu dia. Saya ngos-ngosan. Mbak, saya ketinggalan pesawat. Tolong dong dimasukin ke penerbangan berikutnya. Mbaknya bilang, ya mas, sabar, pelan-pelan. Emang negeri ini mas punya, digituin. Orang saya minta kursi satu, kenapa hubungannya dengan negeri ini saya punya gitu. Saya nggak nges, tolong mbak, saya harus jam 6 ada acara. Dari terminal 1 pindah lagi 2. Mas kira-kira lihat dong di kanan dan kiri. Saya bilang, kenapa saya harus lihat? Coba dong, malu sedikit. Gitu saya lihat, aduh 20 orang lagi liatin saya. Sepertinya ada ekor mata yang dia kasih saya nomor urut 21. Hati down gak? Down.
Ada hati kecil untuk menolak, Tuhan bilang, ya kalau soal-soal begini sih Tuhan nggak mungkin bisa tolong. Kayaknya hati kecil mau ngomong gini, tapi karena Tuhan terlalu gede, saya nggak berani ngomong. Saya takut jadi kaku. Nggak mau saya ngomongin. Saya cuma dalam hati kecil. Kayaknya hati kecil bilang, sekarang coba bisa nggak? Ngomong dari Kejadian sampai Wahyu, hebat kau Tuhan, bisa nggak? Kasih saya satu kursi. Saya juga nggak tuntut kursi Aladin yang terbang. Maksud saya gitu loh, singkirkan nih 21. Berikan aku di nomor 1 dan bukan hanya nomor 1. Kursinya tersedia. Bisa nggak? Hati kecil bilang itu, tapi Tuhan tahu kedalaman hati. Saya kemanapun pergi itu kata-kata saya. Dan pelampiasannya adalah istri saya. Gimana, memang begini. Saya tahu, kalau saya nggak pergi dia termasuk orang yang sedih, nggak makan. Nggak bayar uang sekolah, nggak bayar supir, nggak bayar semua. Jadi gimana? Dan saya rasanya seperti orang yang nggak mau hidup. Ya udah deh mah, udah bilang sama gereja itu saya mah, nggak salah saya. Jakarta yang bus truk terbalik 4,5 jam, nggak bergerak, nggak salah saya. Cuman pada saat itu saya ada di tengah ribuan orang. Itu aja. Saya minta Superman sama Tuhan, Tuhan juga nggak kirim. Tuhan nggak kirim Gibrail, Mikael, dia nggak kirim. Dia hanya kirim sopir yang juga nggak bisa bikin apa-apa di sebelah saya. Cuman dilihatin, Pak, jadi bagaimana nih Pak? Saya bilang, alo usahakan yang baik, mundur nggak bisa, maju nggak bisa nih Pak. Ya udah duduk aja situ. Di tol, nggak bisa keluar, stuck. Kadang hidup kita juga seperti itu, bukan? Maju salah, mundur salah, kiri salah, kanan salah, atas salah, bawah salah. Sekeliling salah semua. Nggak bisa bergerak. Setiap tangan manusia diikatnya. Kita harus percaya bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi. Jadi waktu istri saya bilang, doa dong, lo kan pendeta. Khotbah keren, lucu-lucu. Dengan berhadapan langsung keok. Emang jangan begitu dong, Mang. Mang lo harus digituin. Ya jangan begitu dong. Terus saya agak terpancing. Kamu aja kesini, coba lihat ini keadaan. Lihat itu 20, pasang mata, lihat. Nggak akan lolos. Terus dia bilang, duduk aja di situ, siapa tahu pertolongan Tuhan. Katanya lo sering kali bilang di hadapan keluarga, anak Allah yang hidup lah, yang dibela dikasih, namanya aja Yohanes yang dikasih Tuhan, Yohanes. Suka gede-gedein diri gitu. Begitu ngadapin hanya cuman ketinggalan pesawat, langsung. Terus saya bilang begini sama istri saya, iya itu kan khotbah mah. Nyataannya susah kita mematahkan besi dengan tangan. Mujizat terjadi. Sementara saya sudah bolak-balik, ada seorang yang pakai jas dasi lihat saya terus, Pak Pendeta. Saya bilang, hai, tapi saya nggak mau sok dulu, saya lihat dulu di belakang. Kali-kali ada pendeta lain. Kali-kali ada gembalamu yang terhormat, Dr. Yanto gitu loh. Jadi saya nggak ada, berarti gue gitu loh. Kadang kita juga jangan terlalu pede duluan gitu. Ternyata salah di belakang kita gitu. Halo Mbak, bukan Bapak, aduh malu tuh. Malu banget gitu. Mendingan kita rendah-rendah, ternyata kita yang dituju, puji Tuhan. Saya dulu pernah satu kali, seorang ibu. Saya tuh, gitu. Begitu dekat, bukan Bapak di belakang. Oh malu saya, malu banget. Saya akhirnya jawab juga, Ibu emang bukan Ibu belakang Ibu. Dia nengok nggak ada orang. Terus saya bilang ilusi saya aja gitu. Sejak saat itu saya nggak mau lagi. Dan waktu dia bilang Pak Pendeta, saya lihat sebentar terus, baru dia merosot, dia berlutut, dia tanya kepada saya, ngapain di sini? Saya bilang saya mau pergi ke Solo, tinggalan pesawat Pak. Terus dia bilang, waduh, ada pesawat satu lagi Pak. Iya,
Tapi saya juga disuruh waiting list nih. Oh iya? Urutan berapa Bapak? 21. Mukanya kaget. Mungkin dalam hati dia bilang, gua nyesel negor nih pendeta. Tapi saya beruntung ditegor. Mata saya itu kelap-kelip. Terus tiba-tiba memang Tuhan hebat. Itu yang selalu saya bilang, sampai hari ini saya tetap mau rasanya melayani Tuhan dalam keadaan paling tidak menyenangkan sekali. Dia berdiri terus dia begini. Karena laki saya kan bingung. Maksud lo ngapain nih gitu. Karena dia begini. Rupanya duty manager. Tuh kata-katanya bukan ayo kita sana yuk. Maksudnya Pak Pendeta nih, tinggal ini kelompok 20. G20 tinggal ini. Kita punya urusan pribadi. Saya masih tiba-tiba kalau Brad Pitt yang panggil saya akan wah, ini nggak ada potongan. Saya masuk ke ruangan dia, dia tarik saya, Pak Pendeta lama amat sih. Saya bilang saya juga harus menebak Pak, nggak boleh sembarangan ya. Ternyata kalau udah sampai berdua tiba-tiba dia, apa kabar? Aduh, dan dia hadapkan kepada satu meja, dia bilang, Mbak tolong, ini Bapak Pendeta ini Bapak ini akan pergi ke Solo ketinggalan pesawat. Oh ya tahu, tapi ini kan enggak bisa 20. Pak Pendeta bilang 21, ini enggak bisa. Ya maaf ya enggak bisa, ikut aturan. Ini orang dipakai Tuhan, wah hebat Tuhan. Saya enggak bilang dia yang baik, Tuhan yang baik. Nggak mungkin dia, buktinya kalau dia hebat, Pak Pendeta saya tolong, dia hebat. Tapi harus ada ketakutan di situ. Tapi Tuhan paksa dia. Kalau Tuhan udah dorong, nggak ada manusia yang bisa menghindar. Terus tiba-tiba dia bisa pakai begini, tolong Mbak, tolong Pak Pendeta ini, tolong. You tahu dia pendeta ini khotib, dia itu ulama. Khotbah nanti depan ribuan orang. Dia nggak berangkat Mbak tanggung. Mbak tuh berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget tuh Mbak, kok jadi begitu saya? Orang dia yang terlambat, kenapa saya ikut campur begini, dikait-kaitkan dengan keterlambatan. Oleh sebab itu Mbak, lompatin aja itu yang 20 Mas. Saya nggak ngerti, saya cuma di tengah. Saya nggak tahu. Saya hanya dalam hati doa. Beri lagi keberanian buat si Bretok ini tuh. Si Mbak tiba-tiba dia pindahin bos, nih ya di atas ya. Angka 21 rubah jadi 1. Tapi kembali lagi Bretok, ketakutannya timbul. Dia bilang ini, Bapak kembali lagi ke situ. Nanti kalau saya kasih gerak-gerak lagi, masuk lagi. Maksud Bapak, biarin Bapak tetap di situ di kelompok G20, balik lagi situ. Supaya keadaan kondusif. Saya duduk lagi terus. Saya lihat ada ibu sebelah saya itu pakai shawl. Kemarin saya tanya tadi, masih saya tanya, Bu, ibu nomor berapa? 1 saya Pak. Bapak itu nomor berapa sih? Bulak-balik. Saya tuh mau isep darahnya kalau saya belum bertobat gitu. Saya bilang, saya nomor 21. Ya dah heran. Datang terlambat, masih muda terlambat. Aduh. Kalau dia orang Kristen sudah dia bertobat pasti. Pak Pendeta maafkan saya. Saya pegang dia punya rambut biar rontok semua gitu. Saya dibentak, udah heran, pulang balik udah 21 pulang balik. Gini aja Pak, pulang mulai baik. Maksudnya pulang kemana Bu? Saya kasih bercanda aja. Ya pulang aja ke istri atau kalau nggak naik kereta. Ya enggak mungkin lah 21 terus terbang, enggak mungkin gitu.
Saya mau jawab, mungkin. Sudah terjadi, Bu. Ibu tuh ditinggal, tahu enggak? Ibu tuh akan jatuh telentang. Ini udah nomor 1, Bu. Kalau enggak mau tanya-tanya tuh sama Bretok itu, tanya aja. Cuman saya liatin, saya pancing terus. Tiba-tiba dipanggil, "Yap, Solo," lari. Tinggal saya sendirian. Nah, kembali lagi itu, duty manager. Psst. Saya ikutin aja, saya kan nggak salah. Cuman ikutin aja. Orang mau bilang KKN nggak terus. Kalau rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, Anda nggak usah korek-korek lagi. Kalau nanti Anda korek-korek lagi, mujizat nggak jadi mujizat. Perempuan itu terima, asal ku jamah saja ujung jubahnya aku akan sembuh. Tiba-tiba Yesus bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu gitu. Yesus kan kepegang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu wanita langsung, dan seketika itu juga, after touching, setelah dia menjamah Yesus, sembuh dia. Dia nggak usah perlu tahu, itu pendarahan 12 tahun kenapa bisa sekejap berhenti, nggak usah tanya. Kalau dia sering tanya, Tuhan mau tanya gimana? Tuhan bilang begini, gua kucurin lagi darahnya. Jadi saya nunduk aja. Terus dia bilang, Pak nggak dapat apa-apa, dapat bisnis mau. Oh mau. Pak tahu, tinggal satu. Bapak tahu dari semua yang berangkat ke Solo, ada 1 orang last minute membatalkan. Saya bilang, lihat, bagi Tuhan itu 1 kursi panas. Nggak mungkin dikasih itu wanita. Ya nomor berapa Bapak? Itu selesai saya di WC ganti baju. Jas tas. Lari. Sambil telepon istri saya. Ma, gua berangkat. Puji Tuhan, ma, gua berangkat. Haleluya. Wah, ma. Terus saya ingat itu ibu kerudung. Saya balik lagi. Sebentar ada persoalan yang gua belum selesaikan. Saya mau berdiri depan dia, Bu. Nih tiketnya ini. 21 jadi 1 nih, Bu. Gitu. Beri tepuk tangannya Maria, betul. Yang kedua, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7 itu, bahwa bukan hanya tangan setiap manusia diikatnya, tapi juga dengan dibubuhi materai. Bicara tentang materai, bicara tentang perjanjian, betul nggak? Kalau Anda mau bikin sesuatu, mengikat janji, harus materai. Nggak bisa cap jempol. Gitu. Materai. Pengganti cap jempol dulu. Jadi materai di situ bicara tentang janji Tuhan. Bukankah saya dan Anda di tempat ini hidup karena janji Tuhan? Coba. Belajar hidup dekat dengan Tuhan. Nanti Anda akan dengar janji Tuhan kepadamu. Februari saya dibilang, 1 keluarga akan pergi ke luar negeri. Wah, senang. Kau. Kaunya 4, karena memang di ruangan itu cuma ada 4. Saya, istri, 2 anak. Saya dengar tuh 3-3 dia. Kasih Tuhan, kasih. Saya belum terima kasih karena saya tahu ada lanjutannya. Terus dia bilang begini, dengan tanggunganku, baru saya bilang, amin. Ya kalau pergi ke luar negeri tanggungan kita juga repot. Tapi Tuhan bilang, dengan biaya tanggungan daripadaku, saya senang. Yes! Tapi 3 hari sebelum berangkat, tidak ada satupun jumlah uang yang cukup. Jangankan buat 1 anak, buat 2 anak. Untuk seperapatnya aja enggak ada. Tapi janji, tetap janji dari Tuhan. Dia ngebut. Hanya dalam 1 kali 24 jam enggak sampai, itu berkat langsung mampir di ribaanku. Hari ini Anda yang duduk di pojok depan sampai belakang, sampai di sebelah kanan saya, tidak luput dari janji Tuhan. Percaya. Teman saya pergi ke daerah, terus dia bilang, dia telepon dan di SMS, Pak Pendeta, nanti saya transfer.
Benar, nanti saya tiba di Surabaya saya transfer. Saya bilang, oke. Saya nggak tanya lagi, udah belum, kapan, jam berapa, aduh sekarang dong. Because I trust him. Betul. Bukan saya, tapi dia yang cek. Dia yang telepon saya. Pak Pendeta udah masuk belum? Saya yang lupa. Saya bilang, aduh gue belum pikirin. Coba lihat dong Pak Pendeta gitu. Saya mau katakan buat Anda, Tuhan juga lebih daripada teman saya. Kalau dia janji, dia cek lagi. Dia tanya, udah terima belum? Terus kita bilang, kok belum? Berarti ada yang salah. Jangan-jangan saluran kita kotor, bos. Halo? Jangan-jangan signalnya, saudara. Enggak pas. Amin, saudara. Jangan-jangan mungkin Anda ada di basement. Sehingga signal enggak masuk. Perhatikan cara hidup kita, gaya hidup kita. Jangan-jangan berkat Tuhan yang sebetulnya harus turun, terpaksa atau tidak bisa tidak, itu terhalang dengan apa saudara? Dengan basement itu. Posisi kita berdiri, posisi kita berada ketika ingin dicurahkan berkat Tuhan itu salah. Janji tetap janji. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Alkitab bilang dibubuhi dengan materai. Yang ketiga, saudara. Mari kita buka tetap di ayat yang ke-7 tadi. Bukan hanya dibumbui materai, terus apa saudara? Dikatakan agar semua orang mengetahui. Everybody knows. Saya ingat satu ayat firman Tuhan yang berkata begini. Maka Tuhan di tempat yang tersembunyi akan memberkati engkau secara terbuka. Apa artinya? Bahwa Tuhan di tempat yang tinggi akan memberkati engkau. Itu secara belak-belakan orang lain jadi penonton bahwa Anda diberkati. Artinya bahwa saya dan Anda di sini menjadi pribadi-pribadi suratan yang terbuka di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya hamba-hamba Tuhan pendeta yang dipakai. Anda juga akan dipakai oleh Tuhan. Anda adalah alatnya yang efektif agar semua orang mengetahui. Pembantu boleh bertobat karena hidup Anda. Halo. Pembantu saya waktu pulang, istri saya bilang, terus gimana? Kita mau pergi nih ke Eropa, kita mau pergi ke Turki. Kamu gimana? Lebaran? Iya Bu. Ya oke, saya kunci rumah ya. Pulang kapan? Gimana? Ya kita nothing tulus lah. Dia nggak mau pulang ya, nggak mau balik lagi ya nggak apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, Bu, kalau kami balik terus ibu belum pulang gimana? Kita langsung, oh amin, haleluya. Oh jadi kamu mau balik? Iya Bu, ibu tuh sudah jadi orang tua angkat buat saya. Tadi yang kebaktian ketiga hadir. Nyanyi, tetap muslim sampai hari ini. Puasa dia puasa, tapi jangan tanya lagu rohani, jangan tanya tentang Kristus. Wah, dia akan berdiri saudara dan nyanyi. Dia bisa sambil nyapu itu nyanyi-nyanyi rohani. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Bikin gerakan sendiri, takkan pernah berubah. Pimpinannya gak pernah berubah, anak saya. Hatiku percaya, mbak gini mbak, hatiku percaya. Sian dua-duanya, hatiku percaya. Sebenarnya kan yang harus bergerak hati, kenapa begini gitu loh. Dan apa saja yang anak saya ajarkan, lagu rohani semuanya dia makan bulat-bulat. Saya mau di gereja mana saja, selalu udah pagi-pagi rapi. Kadang gerejanya jauh, istri saya juga gak ajak mereka udah rapi. Istri saya mau masuk mobil ngikut hari bilang. Istri saya bilang mau kemana? Gereja Bu. Saya ketawa. Artinya bebas kerja. Artinya free. Bisa pergi kemana-mana. Saya pikir begitu. Dengerin firman. Kadang kalau saya khotbah ketawanya yang paling keras mereka.
Orang cerita dengan anak saya, aduh bapak, gitu. Yang saya mau bagikan buat Anda gitu. Ya, kalau saya juga suka tampar istri di rumah, dia nggak akan duduk di situ, nggak akan. Saya keluar kata-kata makian buat istri saya, dasar, gitu. Saya yakin, siapa yang khotbah? Bapak males. Siapa tuyul yang khotbah gitu. Anda dan saya adalah suratan yang terbuka. Jadi contoh hidup. Amin saudara. Kadang teraniaya dan dianiaya. Ya, kuasai aja dia. Kadang kita lihat, aduh susah banget sih ya Tuhan. Kuasai aja dia. Kadang kita lihat hak kita gitu. Dia wajib untuk memberikannya kepada kita. Tapi kita lihat gitu. Dia nggak berikan. Tapi berhubung karena rencana dan pekerjaan Tuhan, biar kita lebih mengalah dan berkata biar Tuhan yang selesaikan. Saya yakin dan percaya kalau dia yang selesaikan, kalau dia yang mengambil alih pekerjaan itu jadi sempurna. Dan yang terakhir, di situ dikatakan setiap orang mengetahui apa saudara? Perbuatannya. Perbuatannya itu bicara tentang rencana Tuhan. Let everybody knows about his plan. Tentang rencananya, tentang perbuatan. Saya punya banyak teman-teman juga yang di luar Tuhan dulu. Saya hari ini juga punya banyak orang-orang yang tanya tentang Kristus. Mereka gelap. Kenapa? Mereka lahir, dia bilang, Pak Pendeta jangan salahkan saya. Saya lahir, saya langsung beragama itu, karena orang tua saya agama itu. Saya dididik masuk dari TK sampai hari ini, Pak Pendeta, tahunya cuma agama saya. Terus dia bilang begini, saya ngerti tentang Tuhannya Pak Pendeta dan Tuhan saya. Sama Tuhan kita, cuman yang memberi perbedaan begini Pak Pendeta, kasih lihat dong perbuatannya. Nah untuk itu dibutuhkan kuasa, saudara. Dibutuhkan tanda-tanda yang nyata. Memang dalam fase atau titik yang keempat ini yang sangat sulit. Kalau saya dan Anda tidak diperlengkapi dengan kuasa itu, banyak orang akan menolak Yesus. Tapi kalau kita diperlengkapi dengan kuasa itu ada bukti nyata dalam hidup kita, maka semakin cepat orang juga bisa bertobat. Siapapun itu pasti akan ternganga-nganga lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana seorang ibu yang sudah dibelek, dia punya kepala, udah diangkat itu kepala, dimasukin lagi, dijahit lagi gitu. Dan selama beberapa tahun tinggal di kursi roda. Enggak bergerak, hidup enggak mati enggak. Dan saya didorong oleh teman saya juga punya teman yang enggak percaya sama Tuhan, bayangin. Diajak ke gereja temannya itu, teman saya punya teman tidur. Hanya karena dia punya utang banyak aja gitu, kepada teman saya. Kenapa dia sampai tidur? Jawabannya sederhana, karena teman saya enggak jadi contoh buat dia. Maaf. Jadi akhirnya dia begitu. Datang ke gereja karena disuruh. Tapi memang Tuhan punya rencana. Dipertemukan terus saya punya teman bilang kepada teman saya. Bilang Pak Pendeta untuk doain tuh, saya punya ibu, saya punya mertua. Saya suruh datang ya datang. Saya nggak tahu penyakit apa. Begitu saya lihat itu ibu, saya itu mau tarik teman saya bilang, dari tadi lo bilang, kalau berat begini belum tentu gue datang. Karena kayak gak ada nyawa. Itu udah dipanggil apa? Cie. Akhirnya teman saya panggil setengah jam, dia suruh saya, Pak Pendeta aja. Saya panggil juga, Cie. Enggak bergerak. Doain setengah jam, gak ada gerakan. Ulang. Saya minta kepada keluarganya yang lain untuk berdoa, gak ada satupun, karena semuanya bukan Kristen. Duduk di situ, cuma satu. Yang 8 itu gak mau datang. Apa Kristennya? Pendeta ya? Yesus, gondrong. Terus apa? Kedebuk gitu. Kita jadi tontonan, kita jadi bahan tertawaan. Itu yang ibu satu juga lihat ini cuman. Saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diam aja.
Sampai susternya, udah capek dia, udah capek. Saya mau bilang gue yang capek, dia kan diam aja. Saya pulang saudara, hati saya gondok di mobil. Saya bilang sama istri, gue gondok banget. Kurang ajar ya itu keluarga gitu ya, gue udah jauh-jauh gitu. Gue udah berkeringat gitu, dia cuma nonton, kadang makan, kadang nonton TV. Jadi kayaknya kesembuhannya ditanggung ke saya gitu. Saya mau bilang emak gue bukan, saudara juga bukan, kenalan juga bukan. Maaf nih, dia mau diangkat ke kepalanya, mau dimiringin terserah. Tapi teman saya bilang, Pak Pendeta please, telepon lagi besok. Datang ya Pak Pendeta, dijemput lagi. Taman Anggrek saya nunggu 2 jam lebih nggak dijemput-jemput. Saya telepon dia, Ci, ada di mana Ci? Saya sama istri udah di sini. Dia bilang, ya janji sama Pak Pendeta, saya lupa ketiduran Pak. Terus saya tadi mau bilang, udah dah Tuhan. Istri saya bilang, udah biar aja. Nunggu lagi sampai kesemutan. Terus ngek, Pak Sony apa yang? Ini kayaknya yang harus dibelek kepalanya ini nih. Datang lagi ke tempat itu, saudara, Jakarta Barat. Doain lagi sama, dorong lagi. Itu suster lihat itu. Saya lebih kenceng, dalam sama Yesus. Wassalamualaikum, dalam. Enggak, susternya aja yang kaget-kaget. Saya bilang gini, tuh keluarganya kurang ajar tuh, Ci. Suruh kesini dong. Enggak mau Pak. Tuh ngomongnya begitu. Enggak mau Pak. Susah Pak. Saya mau bilang ini, kenapa lu juga ajak gue gitu. Pulang lagi saudara. Besok Pak, kembalilah ya Pak ya, lihat Tuhan. Besok datang. 3 kali 4 kali nggak tahan. Tadi kan cuma berdiri dalam nama Yesus. Kan biasanya kita begitu tuh, yang saya bilang fenomenal. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Suka nonton video. Jesus Christ, Lord. Bahasa Inggrisnya aja yang keren. Oh Lord, Jesus, Satan, the devil, Lucifer. Gitu. Berkutat-kutat di situ. Saya udah capek bilang devil, setan. Roh-roh yang ngawur, yang gak benar. Satu saat Tuhan bilang begini buat saya, capek ya? Nggak sembuh ya? Terus Tuhan bilang begini, coba kau tempatkan dia sebagai ibumu. Wah, itu belum saya lakukan. Coba kau peluk dia. Coba kau berlutut. Coba kau pegang-pegang dia punya bagian yang kotor. Kakinya, coba kau minta kepadaku. Seperti layaknya kau berdoa untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk ibumu, untuk teman-teman dekat, untuk dirimu sendiri. Yes. Saya berlutut, saya lihat dia begini. Terus saya bilang, Tuhan, dia nggak perhatiin gue. Ntar gue nangis-nangis itu. Susternya udah liatin gue terus. Tuhan bilang, like your mother, as your mother. Enggak, saya pegang. Oh Tuhan, sian ya Tuhan. Berkati Yesus, sian dia Tuhan, ini tante. Diam gitu Tuhan, gak lihat apa-apa. Aku nangis lihat dia juga, aku nangis lihat diriku sendiri. Kita berdua kesian tuh. Ya, jadi pendeta begini banget. Kuasa yang begini aja aku gak bisa usir. Memalukan. Please Lord, heal her Lord. Please Lord, Lord Jesus. Saya nangis, saya gak pusing. Ada orang, anaknya ada atau gak, saya udah gak pusing. Nama Yesus. Tiba-tiba itu Enci di belakang saya bilang, Pak Pendeta. Saya bilang, udah dah Ci, udah jangan ganggu gue dah. Gue nangis salah, gak nangis salah. Pak, lihat dia punya jari, Pak. Otomatis saya lihat. Jarinya lagi begini. Oh Tuhan cukup. Gue minta salah sih Tuhan. Gue minta Tuhan biar ada kegerakan. Dikit ya gerakannya. Coba tadi saya bilang, biar dia lompat tuh, dia lompat. Tapi dari tanda begitu tuh saya udah begini. Saya bilang, yes. Saudara tuh dia teriak, itu ibu berdiri. Saya langsung lihat nih jari, lihat noh ini.
Saya bilang, Tuhan jangan diberhentiin, Tuhan malu juga nih. Gini. Saya elus-elus, besok saya datang lagi. Biasanya jam 5, jam 6, jam 3 saya datang. Kayak tukang pijit aja. Tuhan, semuanya kalau satu kau sudah mulai, 5-5 dong Tuhan. Saudara, sampai semuanya bergerak. Dan seluruh keluarganya datang. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, lengkap. Dengan dia punya mantu semua. Mereka bilang, hai Allah, macam ni hai tung ni dah kami nung hai ting ya, ing hang nung hai tung lain, mau ngaceng na, wuking ngaceng na hai lah. Gua bilang udah kemasukan semua tuh. Buat diri saudara, apa, boksu ngalah, cina kira apa kau jutung cina kami ni kalah, cina kami cina. Saya mau jawab, ada cina kena main tang kang jantung, tak tamat kena, ulang ajal gitu. Dan tiap kali sekarang kalau ketemu di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, itu ibu lihat saya gitu, boksu, Pak Gulu. Saya dulu begini, saudara, lihat mereka sekarang terbalik. Oh ya, apa kabar? Dan semuanya cuma, saya bilang kurang nunduk. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, haleluya. 4 perkara kami terima dari Tuhan. Kami hidup karena Allah berkuasa atas hidup kami. Manusia boleh berencana untuk memberikan tekanan dan kejahatan. Ada Tuhan. Ada pagarmu. Yang kami tahu justru kalau kuasa itu tidak kelihatan, jauh lebih berbahaya daripada yang kelihatan. Kau punya kuasa yang tak terlihat oleh hanya mata jasmani. Hal yang kedua, kami hidup karena